Guys, kalau kalian masih bingung di mana harus open buy, di mana harus open sell, dan kapan harga itu akan berbalik naik atau kapan harga itu akan berbalik turun, simak video ini sampai selesai karena sekarang atau saat ini juga akan saya kupas di sini. Sebelum itu jangan lupa subscribe ya. 3 2 1. Nah, pada video kali ini saya bakal sharing seputar support resisten. Mulai dari gimana konsep support resisten itu dan gimana cara transaksi atau entry di market menggunakan support resisten ini. Buat kalian yang mau belajar technical analysis, mungkin basic yang harus kalian pahami adalah seputar support resisten. Nah, support resisten itu adalah area di mana biasanya atau cenderung harga itu selalu bereaksi di area entah itu support atau resisten. Simpel keseluruhannya kayak gitu. Kemudian kita maju lebih dalam. Support itu adalah area atau titik di mana harga itu mengalami tekanan jual tapi diimbangi oleh pembelian. Nah, di area itu biasanya cenderung harga akan berbalik ke atas. Jadi secara simpelnya support itu adalah area di mana harga berhenti untuk turun. Kemudian yang kedua resisten. Resisten itu adalah area atau titik di mana harga mengalami tekanan beli namun diimbangi oleh penjualan. Nah, di sini harga cenderung berbalik turun ke bawah. Jadi secara simpelnya resisten itu adalah area di mana harga berhenti untuk naik. Itu. Nah, jadi support resisten itu seperti layaknya satu ruangan. Satu ruangan ada atap, ada lantai. Atap itu adalah resisten dan lantai itu adalah support. Oke. Misalkan kita mempunyai satu bola, entah itu bola backland kayak bola kasti atau misalkan bola voli. Kalau kita pantulkan ke lantai, maka kalau kita lempar bola itu ke lantai, maka bola itu akan memantul ke atas. Tapi kalau bola itu kita lempar ke atas, ke atap, maka maka bola itu akan mantul ke bawah. Contohnya kayak gitu. Jadi ya simpelnya support resisten itu adalah area di mana harga itu biasanya memantul. Oke, itu konsep dasarnya. Setelah tahu konsep dasar dari support resisten itu, sekarang lanjut ke gimana cara menentukan area support dan gimana cara mencari area resisten. Simpelnya kayak gini. Kalian buka aja chart atau time frame berapapun karena setiap time frame itu mempunyai support dan resistennya masing-masing. Nah, untuk kali ini saya buka chart H4 atau H4 di XAUSD. Simpelnya untuk menemukan area support dan resisten itu, kita tinggal cari aja dua titik yang seimbang atau sejajar, entah itu area berhenti untuk naik atau berhenti turun. Untuk mencari resisten, kita cari aja harga itu yang berhenti naik. Nah, di sini ya. Ini adalah resisten. Kenapa? Karena ini harga ini ketika naik menyentuh area ini, area biru ini, saya ganti ya, jangan warna biru biar kelihatan. Saya ganti jadi warna orange. Nah, ketika ini adalah resisten, oke. Kemudian di mana ada resisten, di situ pasti ada support. Nah, pertanyaannya di mana supportnya? Simpel, kita cari aja di mana harga itu berhenti turun atau berbalik arah. Berarti apakah di sini? Di sini. Kita cari paling bawah di sini ya. Ini adalah area support.
Oke, bisa kita lihat bareng-bareng. Nah, 1 2 Nah, bisa kita lihat ya. Pokoknya simpelnya cari aja 2 titik yang sejajar. Oke. Nah, ini adalah area support. Dan ini support, kemudian yang ini resisten, ini resisten. Oke. Support, resisten. Oke, udah. Itu simpelnya, pokoknya cari aja 2 titik yang sejajar. Kalau ada yang sejajar, berarti itu adalah support atau resisten. Bisa kita lihat ketika harga memantul ke sini, maka harga itu tidak berhenti turun dan memantul lagi ke atas ke sini. Kemudian di sini mantul ke bawah, berarti ini adalah area resisten. Kemudian ada candle lagi yang naik, tapi ketika menyentuh area ini maka harga itu mantul ke bawah, lanjut ke area support. Di area support, ini ada support kan, ketika mantul walaupun kita kelihatannya wah ini candlenya kuat-kuat nih volumenya, tapi ketika menuju ke area support harga itu berhenti untuk turun dan balik lagi ke area resisten. Kemudian turun dan di sini baru di break out atau break up. Nah, itu adalah support resisten. Ini support, ini resisten. Saya tulis ya. Ini support. Oh sorry, ini resisten. Dan ini support. Ini support. Nah, kemudian kita flashback ke belakang. Cara menentukan support resisten itu sebenarnya ada beberapa cara. Jadi ada yang sejajar, ada yang berupa tangga. Kalau berupa tangga, misalnya kayak gini. Di sini 1 2 3. Nah, 1 2 3. Nah, di area ini adalah area support. Area support ya. Jadi bisa kita lihat ini resisten, ini support, ini resisten, ini support. Nah, naik, turun, di sini mantul ke atas dan di sini turun lagi, kemudian di sini ketika mencapai area support dia naik ke atas lagi. Itu ya. Nah, memang yang kalau gampangnya cari market yang sejajar kayak gini. Oke. Nah, ini adalah resisten. Ini adalah support. Oke, bisa kita lihat bareng-bareng ketika harga mencapai area ini kayak di sini kan naik, kemudian dia buat penolakan di sini. Berarti ini
menjadi tanda-tanda bahwa ini akan menjadi support. Kemudian dia naik, harga ini naik ke sini dan mantul. Nah, ini bisa menjadi tanda-tanda bahwa ini akan menjadi resisten. Kemudian ketika di sini turun dan mantul lagi ke sini, maka fix ini adalah area resisten. Kemudian ketika udah mencapai ke resisten, harga itu bergerak ke support. Ya. Support, mantul lagi. Nah, di sini resisten. Turun lagi dan di sini di breakout. Jadi simpelnya, gimana sih cara open posisi menggunakan support dan resisten? Simpelnya kayak gini. Nah, ini kan sebelumnya belum ada nih, belum ada. Ini juga belum ada. Nah, ini adalah area di mana harga itu kan mantul, berhenti untuk bergerak naik. Nah, ketika market turun, kita tunggu apakah harga itu akan naik lagi. Kalau misalkan naik lagi, di sini kita bisa sell. Nah, di sini kita bisa sell. Kemudian di sini ini kan ini support. Di sini kita bisa buy. Nah, jadi basicnya kayak gini ya. Buy di support dan sell di resisten. Nah, namun ada tambahan-tambahan lain, tapi kali ini saya bakal jelasin dulu basicnya dulu tentang support dan resisten. Oke, ini adalah basic dari support resisten. Pokoknya ketika harga di area resisten, kita fokus cari sell. Tapi kalau misalkan di break, berarti kita harus bertindak enggak jadi sell. Oke. Contohnya, ini kan walaupun ini resisten, walaupun ini adalah area resisten, tapi kalau di break kayak gini ya kita jangan sell, karena ini udah dilewatin resistennya. Kalau udah dilewatin berarti dia harga ini bakal ngebuat resisten baru kayak gitu. Nah, itu cara pertama. Gampang kan? Kita tinggal cari di mana area itu memantul dan ya udah. Ketika mantul lagi ke area itu, kita tinggal action. Ini mantul ke atas, di sini mantul ke bawah. Ketika mantul lagi ke atas, ya udah sell. Mantul ke bawah, buy. Basicnya kayak gitu. Kemudian ada yang kedua itu ada dynamic support and resistance. Nah, untuk dynamic support resistance kita bisa mencarinya dengan trend line, Fibonacci atau channel. Nah, kalau dengan trend line kita tinggal tarik aja dari bawahnya ke sini. Tarik. Nah, yang menyentuh ini berarti ini adalah area support. Support mantul itu ya. Kemudian yang kedua bisa dengan channel. Nah, support resisten itu ya. Nih, kalau dengan channel kan dari sini naik, kemudian dia turun, kemudian
naik ke sini, kemudian turun dan naik lebih tinggi, dan turun, naik, dan di sini dia break gitu. Ini kalau kita gunakan trendline atau channel. Nah, kemudian yang harus kalian ketahui lagi adalah kemudian support resisten itu bisa berubah fungsi. Jadi yang awalnya support dia bisa berubah jadi resisten, dan yang awalnya resisten dia bisa berubah menjadi support. Contohnya, nah di sini adalah resisten, kemudian ini adalah support. Oke, ini adalah support. Kenapa? Karena di area ini harga memantul sebentar. Oke, nah ini kan di sini resisten, di sini support, kemudian support ini di break. Nah, nanti support ini bisa berubah fungsi menjadi resisten, atau lebih dikenal sebagai support become resistant. Turun di sini bisa ambil sell atau turun, bisa ambil sell dan marketnya turun. Sekarang resisten become support. Oke, kita cari resisten become support. Nah, ini kan awalnya resisten, ini awalnya resisten sini nih. Ketika di breakout, ini kan asalnya resisten. Ketika di breakout, maka resisten ini nantinya akan berubah fungsi menjadi support. Jadi resisten akan berubah fungsi menjadi support, atau lebih dikenal sebagai RBS atau resistance become support. Nih, kan di sini di breakout, kemudian harga berjalan, kemudian mantul di sini dan naik, gitu ya. Ini area RBS, resistance become support. Jadi ketika menemukan pola ini, kita tunggu aja. Kalau misalkan resisten di breakout, kita tinggal tunggu aja harga itu mantul lagi ke area sini. Di sini mantul, jadi di sini kita bisa ambil buy. Gitu, bisa ambil buy, kemudian pasang stop lossnya biasanya 5 pip di bawah ini aja. Nah, buat kalian yang masih kesulitan mencari area support dan resisten, kalian bisa gunakan indikator seperti pivot line atau moving average. Tapi kalau moving average itu kan dynamic support resistance. Nah, kalau misalkan cara yang simple, kalian bisa gunakan indikator pivot line. Contohnya seperti ini. Time frame H1, kemudian kita pasangkan ini pivot line ke sini. Oke. Nah, udah deh. Udah ada tulisannya. Ini area support. Tuh, ini support 1, support 2, support 3. Mudah kan? Sekarang kita pasangkan pivotnya. Nah, saya setting dulu ininya non, yang ini juga non, yang ini juga non, ini non, ini non, ini non.
Nah, jadi kelihatan ya di mana support, di mana resisten dengan indikator ini. Ini adalah cara menentukan support resisten menggunakan indikator. Nah, buat kalian yang mau indikatornya bisa nanti saya kasih. Ini saya taruh link di description. Kalian tinggal chat ke situ, nanti dikirim. Ini tuh tiap hari ada indikator ini. Jadi ketika ganti hari otomatis ini bakal muncul kayak gitu ya. Nah, mungkin itu dulu penjelasan seputar support resisten. Kalau misalkan ada yang salah, tolong kita diskusi bareng-bareng. Kalau misalkan ada yang beda pendapat, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Oke. Mungkin sekian sharing dari saya. Semoga ini membantu. Dan ingat, kalau misalkan ada kekurangan atau ada beda pemahaman, kita diskusi di kolom komentar. Oke. Saya Daniel Yohansa. See you.